Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas tuduhan adalah gratifikasi selama 12 tahun dia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael sudah memberikan eksklusif wawancara di sejumlah media nasional Indonesia. Ini sebenarnya ada apa? Sepertinya Rafael tahu sekali. Dia merasa bahwa pada saat dia mendapatkan tekanan dari publik, itu akan ada banyak dugaan kesalahan-kesalahan yang selama ini tertutupi, itu semuanya akan terbongkar. Dan ini adalah salah satu cara dia untuk mengcounternya. Karena kan sekarang ini apapun yang viral di Indonesia, itu pasti kemungkinan besar akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Jadi bagaimana mengcounternya adalah dengan cara memberikan klarifikasi tersebut. Salah satu hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan dari masyarakat, siapa sih artis berinisial R yang diduga sangat kuat? Ini adalah statement dari Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesian Audit Watch, yang mengatakan dia melakukan investigasi beserta timnya pada saat wawancara Rafael Alun Trisambodo dan lainnya, diduga sangat kuat ada dana triliunan rupiah yang dilakukan pencucian untuk ke sejumlah orang. Salah satunya adalah seorang artis terkenal di Indonesia berinisial R. Nama-namanya sih kalau aku lihat ada banyak sekali. Tetapi kan ada keterangan dari Iskandar Sitorus bahwa artis tersebut adalah pria, terus juga orang kaya baru. Dan kalau dicek dari laporan pajaknya sih dia tidak begitu wow pajaknya, tetapi dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Terus ada lagi nih beberapa temuan dari sejumlah netizen yang sudah membuat berbagai macam analisanya begini. Ada nama yang paling banyak disebutkan adalah Raffi Ahmad. Oke, nggak bisa dipungkiri, ini banyak sekali walaupun masih jatuhnya adalah dugaan. Nah, Raffi Ahmad ini juga ada sebagian masyarakat, netizen tepatnya berpikir ini adalah merujuk ke dia karena ada hubungannya dengan salah satu anggota keluarga dari Rafael. Jadi Rafael itu punya 4 anak. Nah, salah satunya itu mantunya ini adalah temannya Raffi Ahmad, terlihat foto beberapa kali karena Jeremy Emmanuel Santoso ini merupakan manajer rank PIK basketball yang miliknya Raffi Ahmad. Apakah ini sebuah kebetulan semata? Apakah sekedar dicocok-cocokkan? Ini juga masih menjadi penyidikan lebih dalam, teman-teman. Ada juga beberapa artis lainnya pria yang juga sempat aku lihat cek di media massa kayak Robby Purba dan juga Rizky Bilar. Tetapi kalau aku lihat dari keterangannya Renal Kasali nih teman-teman ya, ahli di bidang ekonomi juga membuat video mengenai ciri-ciri besar dari pencucian uang dari Profesor Renal Kasali. Oke, sebenarnya memang ada beberapa poin yang ini kok mengidentikan ke artis ini gitu kan ya. Ya 3 nama ini adalah yang paling banyak di media massa, terlepas itu benar atau tidak, waktulah yang akan menjawab semua itu. Sekarang kita bahas adalah dari videonya Prof. Renal Kasali. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tiba-tiba besar dengan sangat cepat. Kita fokus ke Raffi Ahmad nih yang paling banyak mendapatkan sorotan. Apakah Raffi Ahmad tiba-tiba proses besarnya dengan cepat? Cepat itu adalah relatif ya, tetapi kalau kita perhatikan memang Raffi Ahmad kan besarnya itu adalah setelah dia melakukan perjalanan kayak runs the world seperti itu, dan kita juga heran kenapa kok dia bisa, bahkan setahu aku Raffi Ahmad itu juga akan mengeluarkan perusahaannya itu akan membuat IPO ya, jadi akan indeks kayak apa itu di saham ya, jadi akan ada proses penawaran di saham yang untuk kalian tahu bahwa sebuah perusahaan untuk masuk ke bursa saham itu ada syarat yang sangat ketat sekali. Apakah ini salah satu indikasi yang merujuk adalah ke perusahaannya Raffi Ahmad, walaupun manajer Raffi Ahmad juga mengatakan tidak kenal dengan pria tersebut, yakni adalah si Rafael Alun Trisambodo. Dan pastinya mereka menolak disangkut pautkan dengan hal tersebut. Tetapi ini kan menjadi perdebatan di masyarakat. Yang kedua, menurut Renal Kasali adalah easy money. Seakan-akan uang jatuh dari langit. Tidak penting untung, tidak penting usaha jalan atau enggak. Yang penting uangnya bisa dititipkan dalam bentuk aset yang terlihat. Apakah yang dilakukan jika seandainya adalah merujuk ke Raffi Ahmad begitu? Apakah asetnya itu terlihat atau tidak? Karena yang perlu digarisbawahi adalah yang penting uangnya bisa dititipkan dalam bentuk aset yang terlihat. Pada saat
seandainya saham Rans itu nanti akan IPO, ya itu akan menjadi aset yang sangat besar sekali sih menurut aku. Bisa mengarah ke sana, walaupun ini adalah subjektif ya. Yang ketiga adalah selalu punya alibi, ini hasil usaha. Tapi kok bisa secepat itu beli Ferrari, beli pesawat? Oke, mungkin banyak yang menilai bahwa sejumlah selebriti itu flexing, menunjukkan A, B, C, dan D. Tapi kan itu juga bisa gimmick sih menurut aku. Karena kan ya kayak Ferrari atau mobil-mobil mewah tertentu, kadang itu hanyalah endorsan, bukan beneran dia yang membeli gitu. Itu kan hanya sebuah citra, sebuah konten untuk tujuan tertentu ya. Keempat adalah mereka tidak membangun usaha tapi membangun new empire. Yang penting heboh agar bisa mengundang orang-orang lain yang ingin titip easy money juga. Agak sulit ya untuk tidak mengidentikan dengan artis-artis besar yang kesannya kok bisa begitu cepat sekali mereka maju. Karena kan kalau kita usaha ya misalnya satu di bidang usaha tertentu, misalnya kita jualan kue lah. Kalau kuenya nggak laku ya nggak akan mungkin sukses. Tetapi kalau kayak iklan atau kayak hal-hal yang sifatnya kan kalau Rans itu jasa ya lebih tepatnya ya. Agak sulit, harus dilihat faktor laporan keuangannya untuk mencocokkan hal tersebut. Terus juga memilih bisnis yang sunset. Sunset itu artinya sudah nggak lagi populer gitu ya, sudah mau redup lah. Tapi kalau orang sih justru akan semakin naik sih. Kayaknya juga seandainya nih teman-teman ya, kalau aku punya uang yang merupakan hasil tindak kejahatan, kayaknya aku tidak akan meletakkannya ke public figure yang terkenal secara logika. Tetapi mungkin karena mereka pede banget bahwa justru kita letakkan itu adalah di public figure karena mereka terkenal sukses, punya citra A, B, C, dan D, makanya mereka berpikir itu lebih aman. Oke. Keenam adalah tersembunyi orang-orang di belakang mereka. Nah, mungkin yang menjadi poin di sini, kalau kita melihat tersembunyi orang-orang di belakang mereka tuh, apakah di saham-saham tertentu atau perusahaan tertentu tepatnya ya, yang dimiliki oleh artis besar di Indonesia, tiba-tiba, wah ada orang gede ini, ada, ya kita nggak bisa menutup mata, ternyata kan saham yang dimiliki dari Rans itu ada beberapa nama besar, bahkan anak presiden pun juga ada di sana. Tetapi kan itu masih menjadi dugaan aja. Terus juga kalau dikatakan dari yang mengatakan pertama kali Iskandar Sitorus tentang artis inisial R tersebut, juga dikatakan bahwa pria ini, artis ini, itu bayar pajaknya nggak gede katanya. Pajak pribadinya nggak gede. Kalau menurut aku Raffi Ahmad tuh bayar pajaknya gede sih. Nah, ini juga cukup janggal nih bagi aku. R tuh banyak ya. Ada Reza Rahardian, ada Reza siapa lagi ya? Reza Arab. Banyak R kan teman-teman. Jadi ini terlalu dini sih kalau menurut aku diidentikan dengan Raffi Ahmad. Nah, kemudian juga poin berikutnya dari Prof. Renal Kasali adalah bisnisnya tumbuh besar tapi tidak pernah punya keahlian bisnis, taunya hanya tampil dan ngomong saja. Wah, ini kesannya adalah ya untuk influencer, slash artis, slash youtuber dan sebagainya. Tipikal seperti itu. Walaupun itu kan bukan berarti mengidentikan berhubungan dengan kasus pencucian uang tersebut. Tetapi memang kita harus melihat intinya, fundamentalnya lah kalau dalam dunia bisnis ya. Kita lihat fundamentalnya. Misalnya gini, kok perusahaan kayak Unilever kok bisa gede banget ya, sahamnya mahal-mahal ya, atau Bank BCA kok sahamnya bagus banget ya, mahal-mahal ya. Kita cek, lihat fundamentalnya di lapangan. Oh memang iya, Unilever tuh kita semua produknya ternyata diproduksi oleh dia. Kemudian juga Bank BCA, oh ternyata banyak banget dia nasabahnya, uangnya orang juga minjem di sana banyak banget. Terus juga pelayanannya baik. Kita ngerti, lihat fundamentalnya. Jangan sampai kita cuma ngelihat kayak loh perusahaan A gitu ya, ini nilainya kok gede banget, tetapi pada saat kita lihat turun ke lapangan, itu kok misalnya punya toko gitu, tokonya sepi, nggak ada yang datang, tapi kok perusahaannya untung-untungan terus laporannya, itu adalah yang janggal, itu adalah konteks fundamental teman-teman. Nah, yang kedelapan adalah dikelilingi oleh media komunikasi. Well, ini mengidentikan banget dengan ya... Kenapa ya kok dikelilingi oleh media komunikasi? Ini yang aku katakan tadi ya, kenapa orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut tidak memilih orang-orang untuk mencuci uangnya di hal-hal yang tidak tercium oleh media gitu. Kalau selebriti, kalau selebgram, itu kan akan dekat dengan media, akan memiliki atensi khusus lah. Ya mungkin juga sih teori yang lainnya mengatakan bahwa justru di tempat yang dianggap orang paling berbahaya itu justru itu adalah tempat yang paling teraman. Ini juga bisa menjadi dua mata sisi uang yang berbeda, apalagi di era digital seperti ini. Kesembilan adalah terlihat sangat murah hati bagi-bagi duit terus.
Banyak sih ya tipikal yang seperti ini, walaupun itu mungkin hanya konten bagi sebagian orang, ya ini adalah identiknya seperti itu, karena untuk mencuri hati sebagian masyarakat agar tidak dikategorikan hal-hal yang nggak benar gitu. Kesepuluh, menurut Prof. Renal Kasali adalah tiba-tiba bermasalah karena memang dikelilingi oleh orang-orang yang bermasalah. Oke, ini hal-hal yang sangat subjektif dan juga relatif. Bahkan Renal Kasali juga mengatakan ada salah satu kecurigaan, misalnya ada salah satu karyawan di perusahaan tersebut yang memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, kalau dari Renal Kasali mengatakan, kalau karyawan ini punya mobil harga 400-500 juta masih oke lah. Tetapi ada satu karyawan yang punya mobilnya harganya itu 10 kali lipat dari yang pada umumnya. Itu juga menjadi sebuah kejanggalan yang luar biasa. Nah, tetapi teman-teman, sekali lagi ini adalah masih menjadi dugaan. Aku juga nggak ngerti kenapa Sekretaris Indonesian Audit Watch ini juga mengeluarkan inisial R tersebut. Padahal Rafael Alun Trisambodo di salah satu wawancaranya pada saat ditanyakan, memang inisial R tersebut siapa sih? Dia mengatakan bahwa tidak ada. Saya tidak tahu, saya tidak pernah berhubungan dengan artis gitu. Bahkan lingkungan saya itu tidak jauh dari artis. Tapi faktanya tidak mengatakan seperti itu. Misalnya mantunya, ya itu kan bukan Rafaelnya, tapi kan mantunya. Itu dekat dengan Raffi Ahmad gitu. Bahkan menjalin kerjasama juga menjadi manajer klub tersebut. Kita coba simak keterangan Rafael Alun Trisambodo berikut ini teman-teman. Tidak punya lingkungan pergaulan artis. Saya orang yang dari pagi ke kantor, pulang sore, bahkan pulang malam, hari-hari saya habiskan di kantor. Jadi saya nggak punya teman artis atau teman dekat wanita lain. Itu adalah yang dikatakan Rafael Alun Trisambodo. Tapi kan lidah tak bertulang ya. Bisa aja tersangka ini mengatakan A, B, C, dan D, tapi faktanya juga mengatakan hal yang berbeda. Nah, itu adalah beberapa hal teman-teman yang sedang menjadi perdebatan. Nama-nama artis yang aku sebutkan ini adalah aku kumpulkan dari berbagai macam sumber internet yang mengarah ke tiga orang tersebut. Tetapi kalau secara pribadi, aku tidak yakin Raffi Ahmad adalah yang dimaksudkan. Karena yang paling membuat aku yakin kenapa bukan Raffi Ahmad, karena Iskandar Sitorus mengatakan bahwa si artis tersebut itu tidak membayar pajak pribadinya besar. Aku yakin Raffi Ahmad tuh punya motor yang banyak, mobil mewah, perusahaannya juga gede, punya karyawan dan sebagainya. Artis juga dia tiap hari tampil di TV, itu pasti pajaknya gede banget. Jadi itu alasan kenapa aku tidak percaya R itu adalah Raffi Ahmad. Kalau menurut kalian, apakah kalian percaya atau tidak? Dan alasannya apa? Ya, up to you. Aku nggak bisa mengontrol semua itu. Silahkan, tuliskan prediksi kalian siapakah R tersebut. Menurut aku itu adalah artis yang biasa-biasa aja sih ya. Dan tidak seterkenal Raffi Ahmad. Tetapi yang lain-lainnya, ya biar kita lihat nanti waktu yang akan membuktikannya. Terima kasih sudah menonton. Dan tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.